Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kita sehat selalu dan semoga kita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Bapak seperti biasa tidak akan henti-hentinya mengingatkan kalian mengenai 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak agar kita selalu terhindar dari penyakit dan agar kita bisa menjaga keluarga tersayang kita. Untuk anak-anakku silahkan di rumah dari jam sekolah, yaitu jam 7 sampai jam 12. Lalu juga jangan lupa sarapan, jangan lupa berolahraga agar menjaga sistem imunitas kita agar lebih baik. Kita sekarang akan mulai kembali pembelajaran pada pembelajaran 4. Sebelumnya, seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan di rumah masing-masing, tentunya dengan khusyuk dan juga dengan penuh kesungguhan agar pembelajaran hari ini bisa berkah, mudah, dan bisa kalian dapatkan ilmunya dengan lancar. Lalu juga siapkan alat tulisnya karena kalian mungkin akan mencatat apa saja yang penting di dalam pembelajaran hari ini. Ya, kita langsung saja pembelajarannya. Kita masuk ke slide pertama. Nah, tahukah kamu bahwa kerja keras merupakan kunci kesuksesan dalam berwirausaha? Berwirausaha itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sendiri. Tentunya dengan kerja keras dan kesungguhan. Jadi wirausaha adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sendiri. Mau itu wirausaha tentang mengenai dagangan seperti bahan pangan, bahan baku, lalu juga bahan bangunan dan sebagainya. Jika kita lakukan sendiri maka itu disebut dengan wirausaha. Nah, kunci dari kesuksesannya yaitu dengan kerja keras. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan contoh seseorang yang sukses dengan kerja keras. Nah, kita masuk ke slide kedua. Ya, di sini sudah ada suatu teks. Ayo membaca. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan sikap kerja keras yang nantinya akan berbuah kesuksesan untuk diri kita sendiri. Nah, disimak ya. Kerja keras berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu membuat Reja harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reja mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reja adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reja menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Nah, itu ya. Jadi dengan keripik singkong, Reja Nurhaliman ini bisa membuat dirinya sukses, bisa membuat dirinya meraih penghasilan miliaran rupiah. Bahkan keripik singkongnya ini bisa diketahui atau diekspor atau dunia bisa mengetahui. Nah, ini adalah contoh kerja keras yang dimiliki oleh seorang Reja Nurhaliman. Jadi terbukti bahwa yang namanya kerja keras itu adalah suatu kunci untuk kesuksesan. Nah, banyak hal yang bisa diambil dari cerita ini. Kamu ingin sukses di dalam sekarang sajalah. Tentunya di tingkat sekolah lah kita berbicaranya. Kamu ingin mencapai cita-cita masuk ke SMP yang diinginkan, silakan kamu berjuang, bekerja keras, juga teguh untuk mencapai kesuksesanmu. Nah,
Dengan rasa sukses, dengan sikap sukses yang dipupuk dari sekarang, nanti ketika sudah beranjak dewasa, maka rasa kerja kerasnya itu, sikap kerja kerasnya itu akan melekat pada diri kita, sehingga kita tidak akan tidak tidak akan kesusahan, atau kita akan terbiasa ya dengan yang namanya sikap kerja keras tersebut. Nah, itu ya. Nah, apakah kamu pernah mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitarmu? Apakah kamu tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Ya, tentu ya, di sekitar kamu banyak sekali pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Tidak hanya satu pekerjaan, tetapi juga bermacam-macam pekerjaan yang bisa kamu ketahui. Nah, tidak jauh, jangan jauh-jauh lah pada masyarakat. Sekarang kamu tengok orang tuamu, dia mempunyai pekerjaan kan? Nah, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilakoni oleh orang tuamu untuk untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, ini Bapak akan membuktikan, Bapak akan sharing, memberikan informasi pada kalian bahwa yang namanya pekerjaan itu beragam dan berbeda-beda, yang tentunya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, atau lebih kecilnya masyarakat di sekitarmu. Nah, Bapak akan mencontohkan bahwa adanya keberagaman ekonomi di sekitar kita. Ya, misalkan contoh. Pak Nendi, Bapak di sini adalah seorang guru yang mengajar kalian. Yang namanya guru itu adalah suatu profesi yang dimana nantinya profesi tersebut akan akan bisa memenuhi kebutuhan Pak Nendi dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, tersier, dan sebagainya di kehidupan sehari-hari. Nah, menjadi guru ini juga dilakukan Pak Nendi untuk mencari nafkah keluarga. Nah, itu ya. Lalu selain Pak Nendi juga masyarakat di Ciparai Tengah memiliki pekerjaan yang berbeda ya. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai dokter, berprofesi sebagai wirausaha, dan sebagainya. Dan yang terakhir, banyak pedagang yang menjual beragam dagangannya di misalkan di daerah lingkungan komplek Kopelok misalkan. Kalian kalau misalkan ketika ada pasar kaget, di sana kan banyak pedagang yang bermacam-macam. Ada yang menjual sayur mayur, ada yang menjual barang-barang, ada yang menjual baju-baju, dan sebagainya. Nah, itu adalah keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Dan tujuan mereka berdagang, berwirausaha itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila hari ini pembelajarannya sedikit terganggu. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan lancar di dalam setiap pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.